Shalom, salam podcast M11 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6 agar hidup kita makin baik, makin benar. Kita akan belajar tentang angkatan bersenjata Singapura, apa keunikannya, dan kita belajar bagaimana pemerintah Singapura mengelola menjaga keamanan negaranya. Angkatan bersenjata Singapura atau SAF adalah militer Republik Singapura yang bertanggung jawab untuk melindungi mempertahankan kepentingan keamanan kedaulatan negara. Sebagai komponen Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata memiliki cabang layanan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, layanan digital dan intelijen sebagai kekuatan terpadu. Ini adalah salah satu militer yang paling mampu, kuat, canggih secara teknologi, dan kuat di kawasan Asia Tenggara. SAF dipimpin oleh Kepala Angkatan Pertahanan yang ditunjuk Presiden atau saran daripada Kabinet. Sejak didirikan, SAF telah terlibat dalam berbagai operasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini termasuk misi penjaga perdamaian di tempat-tempat seperti Afghanistan, Irak, Nepal, Timor Leste, serta operasi bantuan bencana di berbagai negara, termasuk Topan Bola 1970, gempa bumi tsunami di Samudra Hindia 2004, badai Katrina, gempa bumi Sichuan 2008, gempa bumi Nepal 2015, badai Harvey, antara lain. Selain itu, SAF telah membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi proses pemilihan umum di negara-negara seperti Kamboja, Ethiopia, Namibia, Afrika Selatan. Angkatan bersenjata ini memiliki perkiraan kekuatan aktif lebih dari 51.000 personil penuh waktu dan mampu memobilisasi lebih dari 252.500 cadangan. Juga dikenal sebagai prajurit nasional. Jika terjadi keadaan darurat nasional atau perang skala penuh, Angkatan Bersenjata ini juga memiliki sejumlah besar wajib militer yang dikenal sebagai prajurit nasional penuh waktu atau NSF, dan pasukan aktif cadangan sekitar 50.000 orang mencapai usia wajib militer setiap tahunnya. Dan beberapa tahun terakhir SAF juga mengambil peran yang lebih aktif untuk kontra terorisme. Sejarahnya bagaimana? Sejarah daripada ini prakemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, sebelum Singapura memperoleh kemerdekaan sebagai negara bangsa, pasukan kolonial Inggris mempertahankan Singapura. Singapore Volunteer Rifle Corps pertama kali dibentuk 1854 sebagai organisasi swasta dengan gubernur yang menjabat sebagai kolonel pertamanya. Kemudian diresmikan tahun 1857. Akan tetapi partisipasinya dalam hal ini lemah dan dibubarkan tanggal 16 Desember 1887. Untuk pembentukan Korps Artileri, ini adalah Singapore Volunteer Artillery yang dibentuk 1888 mengoperasikan emplasmen senjata sekitar Singapura dan juga dianggap sebagai pendahulu formasi artileri Angkatan Bersenjata Singapura. Tahun 1901 unit non-artileri ditambahan didirikan, termasuk Kompi Infanteri Tiongkok, Kompi Infanteri Eurasia, dan Singapura Volunteer Engineer, yang menyebabkan pasukan tersebut berganti nama menjadi Singapore Volunteer Corps. Ini membantu dalam menekan pemberontakan Singapura 1915. Pada tahun 1921, SVC digabungkan pasukan sukarelawan lain dan dari Malaka dan Penang sebagai pasukan sukarelawan pemukiman selat. Selama Perang Dunia Kedua, pasukan militer sukarela Singapura menderita banyak korban. Pasukan militer sukarela Singapura dibentuk kembali 1949 pasca kemerdekaan. Pada tahun 1965, tim penasehat militer Israel tiba di Singapura yang akan tetap berada di negara ini selama 9 tahun berikutnya di bawah bimbingan tim penasehat militer Israel. Menetapkan organisasinya, doktrin, pelatihan, serta peralatan persenjataan di Singapura mendapat keuntungan dari wajib militer dan pengeluaran publik yang besar. Pada pertengahan 1970, SAF di Singapura memiliki kekuatan 300.000 tentara, termasuk tentara reguler, tentara wajib militer, serta tentara cadangan. Tujuan politik SAF di Singapura adalah untuk memberikan pencegahan yang wajar terhadap dua tetangga Singapura yang secara historis bermusuhan. Singapura dikenal sebagai negara dengan persenjataan paling lengkap di bumi. Ketika membeli tank ringan pengangkut personel baja M113A4 Skyhawk dan pesawat tempur F5 dalam pertengahan 1970. Pada tahun 1980, SAF Singapura mempersenjatai diri dengan memperoleh kemampuan mempertahankan urat nadi maritim Singapura.
Pada pertengahan 1980, Singapura membeli 8 pesawat tempur pembom F-19, 16, menunjukkan niat untuk mempertahankan SAS sebagai negara yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Pada abad 21, Singapura telah digambarkan sebagai kekuatan militer dengan angkatan udara, angkatan laut terbaik di Asia Tenggara. Kekayaan Singapura memungkinkan untuk memperoleh dan menyediakan peralatan terbaik serta menggabungkan peralatan teknologi canggih ke dalam angkatan militer negaranya. SAF juga disebut sebagai angkatan bersenjata paling maju secara teknologi di seluruh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sebuah contoh utama terkini adalah keputusan Singapura untuk memperoleh 4 pesawat F-35B Joint Strike Fighter buatan Lockheed Martin yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat dengan opsi untuk memperoleh 8 pesawat tempur lagi, seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak terus, kemudian dia berkembang sedemikian rupa. Kurang lebih seperti demikian. Apa pelajarannya? Singapura adalah wilayah negara yang kecil, namun mereka sungguh-sungguh menjaga teritorinya dengan baik. Singapura tidak punya sumber daya alam yang memadai, sehingga tidak ada aspek lain selain meningkatkan pendidikan, kesehatan, menjadi orang-orang penduduknya punya sumber daya yang harus, manusia yang harus lebih tinggi dari negara-negara lain. Dan kita tahu dengan jelas, Singapura menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang tertinggi di dunia. Dan itu tidak serta-merta dengan perjuangan berat, perjuangan yang panjang, dengan mengalahkan yang namanya kemalasan. Kemudian mereka bersatu untuk menjaga negaranya di dalam segala keberadaannya yang kurang, namun bisa menjadi negara yang sedemikian maju. Pelajaran buat kita pribadi, tidak ada alasan kita mengeluh kalau negara Singapura sebagai negara yang berbeda jauh dengan Indonesia secara sumber daya bisa lebih maju dari Indonesia. Maka kita sebagai pribadi jangan mengeluh kalau kita punya potensi seakan-akan kurang dan segala macam, tapi dengan kerajinan, ketekunan, dengan bersandar kepada kekuatan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa secara pribadi maupun secara negara. Shalom, salam podcast M116.